Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa ketemu meskipun masih dalam kondisi online. Insya Allah di semester berikutnya atau di tahun ajaran depan kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara offline, di mana kalian nanti sudah naik tingkat ke kelas 11 ya. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang kita lanjutkan materi kita ke materi yang baru, yaitu tentang gravitasi Newton. Nah, di gravitasi Newton ini sebenarnya masih berhubungan dengan gaya-gaya Newton atau hukum gaya Newton, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, kalau kalian dengar kata gravitasi, apa yang pertama kali kalian pikirkan kalau kalian mendengar kata gravitasi? Tekanan. Oke, terus yang lain? Gaya tarik bumi. Terus? Ada lagi? Gaya interaksi. Oke. Ada tekanan, ada gaya tarik bumi, ada interaksi. Oke, kalau ngomongin tentang gravitasi pasti tidak jauh dengan yang namanya gaya. Dimana kalau kita ngomongin tentang gravitasi, pasti hal yang paling jelas bisa kita lihat dari gravitasi yaitu adalah sebuah benda yang jatuh. Kalau di sini kita lihat bahwa apel, nah kira-kira kenapa apel bisa jatuh ke tangan kita? Apa yang menyebabkan apel bisa jatuh ke tangan atau bisa jatuh ke lantai? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Tadi putus gaya gravitasi. Nah, selain apel, itu mungkin juga ada orang yang jatuh dari atas gedung, atau ada yang orang yang jatuh dari atap, atau loncat dari atas ke bawah. Nah, mengapa kita bisa jatuh ke lantai? Apa yang menyebabkan kita jatuh ke lantai? Nah, kita tahu sekarang itu merupakan gaya gravitasi, tapi pada saat Newton pertama kali melihat fenomena jatuh atau benda jatuh ke tanah, yaitu ketika Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya, yang dimana ceritanya itu katanya Newton lagi duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh ke kepalanya. Kemudian Newton mulai berpikir kenapa benda tersebut jatuh. Secara garis besar ceritanya benar ya, tetapi ada sedikit yang salah dari sejarah tersebut, bahwa apelnya itu nggak benar-benar jatuh ke kepalanya. Apelnya itu cuma jatuh berada di depannya, tapi nggak benar-benar di kepalanya. Tetapi memang benar, gravitasi yang kita kenal sekarang itu pertama kali diamati oleh Newton, akibat Newton itu berusaha atau berpikir ketika melihat peristiwa apel yang jatuh dari pohonnya. Menurut Newton, kalau apelnya jatuh tadinya diam di atas pohon, kemudian tiba-tiba jatuh ke bawah, berarti menurut Newton harus ada suatu gaya yang menarik apel tersebut sehingga apel tersebut bisa jatuh ke bawah. Atau kalau kita sudah tahu pada peristiwa tentang gaya gitu ya, misalkan ada sebuah benda yang diam gitu ya, benda bermassa ini diam, kemudian ditarik oleh gaya, maka dia akan berpindah atau akan berubah keadaan geraknya. Yang tadinya diam, dia akhirnya bisa bergerak. Nah, begitu juga dengan kondisi apel yang tadinya diam di pohon, kemudian dia jatuh. Berarti menurut menurut Newton maksudnya,
harusnya ada sesuatu nih yang menarik apel yang tadinya diam dan dia akhirnya bergerak dan jatuh ke tanah. Nah, setelah diamati kemudian dia melakukan sedikit percobaan menurut Newton, katanya oh berarti ini juga yang menyebabkan bulan atau sesuatu atau gaya itu juga yang menyebabkan bulan bisa mengorbit bumi sesuai dengan lintasannya. Sebentar saya. Oke. Nah, menurut Newton katanya, kalau ada dua benda bermassa yang dipisahkan oleh sejarak r atau dengan jarak r terhadap pusat massa dari bendanya, di sini jarak r-nya itu dihitung bukan dari sini, bukan dari pinggir dari bendanya, tetapi kalau bendanya ini bentuknya bulat gitu ya, diukur dari pusat massa dari bendanya. Di mana pusat massa kalau bendanya bentuknya adalah lingkaran atau bentuknya adalah bola seperti ini, maka pusat massanya ada di tengah-tengah. Nah, jaraknya itu diukur dari tengah-tengah dari bendanya. Nah, menurut Newton, katanya kalau ada dua benda bermassa yang terpisah sejarak r terhadap pusat massanya, maka kedua benda ini akan melakukan atau akan saling tarik-menarik. Di mana benda satu akan menarik benda 2 dengan gaya F2 terhadap oleh benda 1 nih, F21. Dan benda 2 akan menarik benda 1 dengan besar gaya yaitu F12. Nah, kalau kalian perhatikan di sini benda 1 itu menarik benda 2 sebagai respon dari tarikan oleh benda 1 tadi, benda 2 akan menarik balik benda yang pertama atau benda 1. Nah, kalau kalian masih ingat, maka ini tidak jauh dengan konsep hukum Newton, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Di mana ketika benda 1 menarik benda 2 dengan gaya sebesar F2 oleh 1, itu akan dilawan atau benda 2-nya akan menarik balik sebagai reaksinya dengan besar gaya yang sama tetapi arahnya berbeda. Nah, menurut Newton, dari konsep aksi dan reaksi, maka akan muncul gaya saling tarik-menarik atau gaya saling tarik-menarik antara kedua benda. Nah, besarnya gaya tarik-menarik tadi itu menurut Newton itu diukur dari F sama dengan G dikali massa dari kedua benda tersebut dibagi dengan jarak kedua bendanya dikuadratkan. Nah, Newton itu mencetuskan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik terhadap kedua benda tersebut yang dihasilkan oleh besarnya yang berbanding lurus maksudnya dengan massa dari masing-masing bendanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Atau F sama dengan G dikali M1 M2 kuadrat. Sini M2 ya, harusnya bukan M1. Ini M2. Dibagi dengan R kuadrat. Dengan keterangan F merupakan gaya gravitasinya atau gaya tariknya. Satuannya adalah Newton. Kemudian nilai G di situ, G adalah konstanta gravitasi universal. Konstanta gravitasi. Loh, kenapa harus ada konstantanya, Pak? Karena ketika Newton melakukan percobaan, dia mendapatkan bahwa nilai perbandingan dari antara gaya dengan massa kedua benda dan jaraknya itu akan menghasilkan satu buah nilai yang konstan, yang nilainya selalu muncul sama, nilainya selalu sama dan muncul di setiap kali dia melakukan percobaan. Maka disebut sebagai gaya konstanta dari gravitasi. Tapi di sini gravitasi universal ya.
yang nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kilogram kuadrat per meter kuadrat kali sekon. Kebalik, sorry. Meter kuadrat per kilogram kuadrat kali sekon. Harusnya. Meter kuadrat per kilogram kuadrat dikali dengan sekon. Dengan M1 adalah massa dari benda 1. M2 adalah massa dari benda 2. Dan R merupakan jarak pusat massa kedua benda. Nah, menurut Newton katanya gaya tarik-menariknya itu besarnya sebanding dengan massa masing-masing bendanya dan berbanding terbalik dengan jarak pusat massa kedua benda tersebut. Nah, kalau kita jelaskan dengan bagaimana apel bisa jatuh. Oh ya, di sini saya jelaskan dulu bahwa gravitasi merupakan gaya. Dan karena gaya merupakan vektor, maka gravitasi merupakan besaran vektor. Di mana besaran gravitasi atau besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar, juga memiliki arah. Di mana arahnya sangat penting dalam menghitung besarnya gravitasi atau besarnya gaya yang dirasakan oleh sebuah benda. Misalkan saya punya sistem 3 buah benda di sini. Saya namakan benda yang di atas itu, yang ini adalah benda A yang di bawah. Kemudian yang di kanannya benda B, yang di atas adalah benda C. Nah, ketika kita ambil titik acuan benda C, maka benda C ini sebenarnya akan merasakan gaya tarik gravitasi oleh benda A, yang saya namakan di sini F1, atau saya ganti aja jadi FC oleh A. F yang dirasakan oleh benda C disebabkan oleh gaya tarik benda A. Begitu juga dengan benda C dengan benda B, di mana benda C akan ditarik juga oleh benda B dengan besar gaya FC oleh B. Nah, ketika mereka ketika benda C ditarik oleh A dan juga ditarik oleh B, maka ada 2 buah gaya yang bekerja terhadap benda C tadi. Nah, kalau begini kita bisa cari besar gaya totalnya dengan cara menjumlahkan kedua vektor gaya FCA dan FCB tadi dengan menggunakan persamaan vektor 2 besaran atau 2 garis, yaitu kalau kita ambil gambarnya gitu, arahnya gitu ya, maka besarnya gayanya itu akan digambarkan seperti ini. Nah, arahnya menuju ke bawah dan besarnya gayanya itu sama dengan FC atau F yang dirasakan oleh C sama dengan FCA kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat ditambah dengan 2 kali FCA kali FCB dikali cos selisih sudut antara FCA dengan FCB. Ini adalah persamaan vektor yang kalian sudah sudah dapatkan di pertemuan sebelumnya di semester kemarin. Oke, kita masuk ke pembahasan secara nyatanya ya, gimana si benda atau apel bisa jatuh ke bumi. Nah, menurut Newton tadi apel bisa jatuh itu akibat adanya gaya tarik dari bumi. Tetapi menurut Newton, selain gaya tarik oleh bumi, di sini kan kalau kita ambil bendanya adalah bumi dan apel, maka sebenarnya misalkan di sini adalah apel, ini adalah bumi, gitu ya. Maka kayaknya si apel ini akan juga menarik bumi menuju ke apel. Tapi kenapa kita hanya merasakan atau melihat
bahwa apel saja yang tertarik oleh bumi, tetapi kita tidak bisa melihat bumi yang tertarik oleh apel. Nah, ini disebabkan karena si apel tadi masanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa buminya. Ingat bahwa gaya gravitasi itu bergantung atau sebanding dengan massanya. Semakin besar massanya, maka semakin besar gaya gravitasinya. Dan semakin kecil massanya, maka akan semakin kecil juga gaya gravitasinya. Selain dia punya massa yang jauh lebih kecil, jarak kedua benda tadi antara apel dengan bumi tadi itu sangat dekat, di mana apel tingginya hanya beberapa meter mungkin dari permukaan bumi, sehingga jaraknya itu cukup dekat, sehingga meskipun ada gaya tarik apel yang digunakan untuk menarik bumi, atau apel sebenarnya dia menarik bumi dengan besar gaya yang sama, tetapi karena massanya itu jauh lebih kecil, maka dia tidak nilainya tidak terlalu signifikan atau tidak bisa kita abaikan nilainya. Nah, apel yang jatuh ke bumi itu bermassa M kecil dengan bumi bermassa M besar, dengan jari-jari bumi adalah R, maka gaya gravitasi yang dirasakan oleh apel itu sama dengan F sama dengan G M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah jari-jari buminya. Kita anggap sebagai apelnya itu dibandingkan dengan pusat massa buminya itu tingginya adalah sama dengan jari-jari buminya tersebut. Karena jari-jari bumi ordenya kilometer, sedangkan tingginya apel paling cuma beberapa meter. Nah, dengan gaya berat apel pada permukaan bumi, di mana apel itu selalu akan mempunyai gaya berat W gitu ya, dan W-nya itu merupakan gaya, sehingga kita bisa substitusikan bahwa F-nya ini bisa saya ganti jadi W nih. Nah, kalau saya ganti jadi W, maka apel akan merasakan percepatan atau akan merasakan sebuah percepatan yang dihasilkan oleh gaya tarik bumi tadi sebesar G dikali dengan M dibagi dengan R kuadrat. Makanya di sini dituliskan bahwa G merupakan percepatan gravitasi bumi. Di sini massa apelnya akan saling menghilangkan karena dari persamaan ini kita lihat bahwa massa apelnya itu akan saling menghilangkan atau akan saling membagi, habis dibagi 1 ya. Sehingga percepatan gravitasi sekarang hanya dipengaruhi oleh besarnya massa dari bumi, yaitu M besar, dibagi dengan jari-jari buminya. Dimana G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, G kecil ya. Terus G besar merupakan konstanta gravitasi, nilainya di sini 6,67 ya. Bukan G, G7. Kemudian M adalah massa bumi dan R adalah jari-jari bumi. Nah, percepatan ini juga yang dirasakan oleh semua benda yang berada di permukaan bumi. Kalau kita lihat di sini dari persamaan G kecil ini dibagi dengan R kuadrat, kita lihat bahwa yang berpengaruh hanyalah massa dari buminya. Kalau kita ganti apelnya jadi orang yang punya massa M kecil, maka di sini tidak akan berpengaruh. Atau mobil atau benda-benda yang lain yang berada di permukaan bumi, maka satu-satunya yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh gravitasi bumi itu adalah massa dari buminya dan jarak atau jari-jari dari buminya. Ini kalau kita berada di bumi. Gimana Pak kalau misalkan kita berada di planet lain, misalkan kita berada di Mars? Maka percepatan gravitasi yang berada di Mars itu sama dengan nilai dari konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa dari Marsnya tersebut dibandingkan dengan jari-jari Marsnya dikuadratkan. Atau kita mau pakai Jupiter atau planet lain juga sama aja, berarti percepatan gravitasinya tersebut hanya dipengaruhi oleh massa dari planetnya dibandingkan atau dibagi dengan jari-jari dari planetnya tersebut.
Sehingga itulah kenapa kita bisa mengabaikan besarnya gaya yang dihasilkan oleh apel untuk menarik bumi. Karena di sini kita lihat bahwa massa dari apelnya atau massa dari benda yang lebih kecil itu akan saling membagi dan habis dibagi sama dengan 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, menurut Newton ini juga yang gaya tersebut juga yang menyebabkan bulan dapat mengorbit bumi pada sesuai dengan lintasannya. Atau bulan tidak meninggalkan bumi. Kenapa? Karena sebenarnya itu bulan akan ditarik oleh bumi, gitu ya. Dan buminya juga akan menarik, bulan akan ditarik oleh bumi dan buminya juga akan ditarik oleh bulan dengan besar gaya yang sama. Ini F bumi oleh bulan, ini F bumi oleh bulan, ini kebalik ya, bulan oleh bumi. Nah, tetapi kalau ini kan kalau misalkan kita punya satelit, kalau bulan kan satelit alaminya bumi gitu ya, berarti apa namanya, sebelum kita lahir ini bulan sudah mengorbit bumi gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan kita mau mengirim sebuah benda untuk bisa mengorbit dari bumi sama seperti orbitnya bulan, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari seperti jarak antara bumi dan bulan, tetapi gimana caranya kita bisa mengirim sebuah benda untuk bisa mengorbit bumi. Benda yang bisa mengorbit sebuah planet itu sebutnya adalah satelit. Nah, untuk bisa mengirimkan sebuah benda menuju orbitnya atau untuk mengorbit bumi, maka kita harus melakukan sesuatu terhadap benda tersebut supaya benda tersebut bisa melawan dari percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Karena kalau kita mau mengirim sesuatu, misalkan kita mau loncat gitu ya, kita selalu pasti ditarik oleh percepatan gravitasi bumi. Bahkan pesawat pun, kalau misalkan pesawat yang biasa gitu ya, pesawat terbang itu dia tetap akan jatuh kalau dia kehilangan kecepatan. Karena itu dibutuhkan sesuatu yang sangat kuat dan bergerak sangat cepat untuk bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi bumi. Salah satunya adalah menggunakan roket, di mana roket itu bisa menempuh atau bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, ini bertujuan untuk bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi bumi. Seberapa cepat roket bisa harus berjalan atau harus bergerak untuk bisa meninggalkan atau untuk bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi bumi. Nah, ini diukur menggunakan persamaan VL atau kecepatan atau kelajuan lepas ya. Itu dengan persamaan akar dari 2G dikali dengan M dibagi dengan R, di mana VL merupakan escape velocity atau kelajuan lepas, satuannya meter per sekon, lalu G kecil adalah percepatan dari gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, M merupakan massa dari buminya, dan R adalah jari-jari dari buminya. Ini satuannya kilogram, ini satuannya adalah meter. Kalau kita masukkan nilai
massa buminya, kemudian jari-jari buminya dan percepatan gravitasi bumi, maka kita dapatkan nilai kecepatan escape rata-rata atau kelajuan lepas rata-rata untuk bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi bumi itu sekitar 11 km per sekon. Mobil yang paling cepat aja itu bergeraknya 350 km per jam. Tetapi ini harus bergerak dengan kelajuan 11 km per sekon. Dalam setiap detiknya dia menempuh 11.000 meter ya. Ini rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena di sini ada jari-jari bumi dan kita tahu bahwa kalau bumi itu bentuknya itu tidak bulat sempurna, sehingga ada bagian-bagian bumi yang jari-jarinya tidak sama. Sehingga kita punya kalau kita masukkan nilainya di sini berarti nilai rata-rata dari jari-jari bumi, maka kelajuannya juga kelajuan rata-rata untuk bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi. Nah, setelah bisa lepas dari pengaruh percepatan gravitasi, maka untuk bisa mengorbit bumi, sebuah satelit juga harus bergerak lagi dengan kecepatan tertentu untuk bisa mengorbit dari bumi, di mana pergerakan atau kecepatan gerak orbit satelit itu dirumuskan dengan persamaan VO sama dengan G dikali dengan M dibagi dengan R, di mana VO adalah atau kelajuan orbit satelit, satuannya adalah meter per sekon, G percepatan gravitasi bumi, M massa bumi, dan R-nya adalah jari-jari bumi. Nah, dari aturan-aturan kecepatan dan gaya antara kedua benda tadi, baik itu kedua benda dengan sebuah benda dengan planet bumi maupun bulan dengan bumi, gitu ya. Maka aturan tersebut juga berlaku pada planet-planet di tata surya dan planet-planet lain di luar tata surya, di mana planet tadi bergerak dalam orbit dengan pengaruh gravitasi sebagai pengikatnya. Yang paling utama gravitasi pada tata surya pastilah gravitasi yang dihasilkan oleh matahari, di mana matahari masanya sangat besar sehingga dapat menarik atau dapat menarik beberapa planet. Yang kita tahu sekarang ada 8 ya. 9 planet kerdil atau Pluto disebutnya dwarf planet, dan benda-benda langit lain seperti komet, kemudian asteroid juga itu bergerak mengelilingi matahari dengan pengaruh gravitasi matahari sebagai pengikatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya gimana? Oh. Oke, itu adalah penjelasan gravitasi menurut Newton. Menurut Newton, katanya gravitasi merupakan gaya tarik. Menurut Newton, gravitasi merupakan gaya tarik menarik antara dua benda bermassa. Tetapi teori mengenai gravitasi menurut Newton tadi sempat ditentang oleh seorang yang sangat terkenal, yaitu Albert Einstein. Di mana Albert Einstein itu pertama kali mencetuskan ide barunya tentang gravitasi pada artikel ilmiahnya tahun 1906. Menurut Einstein, katanya gravitasi itu tidaklah berbeda dengan percepatan seperti pada umumnya. Maksudnya apa? Percepatan itu adalah yang menyebabkan benda tersebut bergerak, gitu ya, atau yang menyebabkan sebuah benda itu berubah kondisi geraknya.
Jadi menurut Einstein gravitasi itu bukan karena adanya percepatan, bukan karena adanya gaya tarik menarik yang dihasilkan oleh misalkan bumi sama bulan gitu. Tetapi dia dihasilkan akibat adanya percepatan atau munculnya sebuah percepatan. Nah, menurut Einstein juga ia menggambarkan bahwa setiap benda jatuh ke permukaan bumi tidak disebabkan oleh adanya gaya tarik, tetapi jatuh karena benda tersebut berada pada medan kelengkungan ruang waktu di sekitar pusat massa bumi. Maksudnya apa medan kelengkungan ruang waktu? Nah, menurut Einstein katanya, kalau di alam semesta ini semua benda bermassa itu berada pada dimensi ruang waktu yang digambarkan sebagai sebuah kain atau selembar kain yang direntangkan gitu ya. Dimana Einstein menjelaskan bahwa setiap benda di alam semesta berada pada dimensi ruang waktu. Nah, sebuah benda yang bermassa itu akan menyebabkan dimensi ruang waktu tadi melengkung. Penggambarannya seperti ini. Dimensi ruang waktu yang digambarkan dengan garis-garis hijau itu akan melengkung akibat adanya benda yang bermassa, yaitu di sini adalah bumi. Berarti bumi ini akan melengkungkan atau akan membuat dimensi ruang waktu di sekitarnya itu melengkung ke arahnya. Nah, ini penggambaran pelengkungan dimensinya secara 2 dimensi ya. Nanti saya tunjukkan penggambarannya secara 3 dimensi. Jadi kalau secara 2 dimensi, kan kita hidup di ruangan yang 3 dimensi ya. Jadi ini penggambarannya itu yang secara sederhana yaitu cuman pakai 2 dimensi. Tetapi kalau secara 3 dimensi, penggambarannya tidak seperti ini. Tapi kita dapatkan konsep bahwa menurut Einstein, benda bermassa akan melengkungkan dimensi ruang waktu atau menyebabkan dimensi ruang waktu tadi melengkung. Nah, kelengkungan inilah yang menyebabkan setiap benda lain yang berada di sekitarnya itu saling jatuh atau bisa jatuh. Misalkan saya dari kelengkungan ini saya tempatkan sebuah benda nih di sini. Pastilah benda yang ini akan jatuh menuju ke bawah atau menuju ke pusat dari kelengkungan tersebut. Dimana kalau secara 3 dimensi pusat kelengkungannya pasti ada di tengah-tengah pusat massa dari planetnya atau di sini pusat massa dari buminya. Nanti saya tunjukkan kelengkungannya secara 3 dimensi. Nah, ketika benda bermassa tadi melengkungkan dimensi ruang waktu di sekitarnya, maka benda yang lain yang berada di sekitar kelengkungan ini akan tertarik menuju ke benda tersebut. Sebagai contoh atau sebagai penggambarannya, kita lihat video di berikut ini. Kita lihat bahwa sebuah benda itu bermassa akan melengkungkan dimensi ruang waktu. Nah, kalau ada benda yang lain, maka mereka akan saling mendekat seolah-olah mereka akan tarik-menarik. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time on the sail. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. Nah, dilihat di sini benda yang pertama dan benda kedua, gitu ya. Benda pertama itu akan menarik benda yang kedua. Benda kedua akan menarik benda pertama. Nah, menurut Newton kejadiannya seperti itu, tarik-menarik. Tetapi menurut Einstein ini terjadi karena si lengkungan yang dihasilkan atau lengkungan dimensi ruang waktu yang dihasilkan oleh benda pertama itu dirasakan oleh benda yang kedua. Begitupun benda kedua itu punya kelengkungan dimensi ruang waktu juga, maka benda pertama yang jatuh, benda pertama juga akan merasakan kelengkungan tadi dan akan mulai bergerak menuju ke benda yang kedua. Kita lihat video berikutnya. Kita lihat di sini. Nah, mereka seolah-olah saling tarik-menarik, padahal mereka jatuh karena akibat
adanya kelengkungan dimensi ruang dan waktu. Lalu gimana cara menjelaskan kita menjelaskan kalau misalkan sebuah benda bisa mengorbit Going to atau bisa bergerak bend space-time mengelilingi dari sebuah planet, atau satelit bisa mengelilingi planet, atau planet bisa mengelilingi matahari. So you put something there, now it's attracted. Now in reality that big mass would feel the warping of space-time. Nah, kalau by the kita particle tempatkan too, bendanya right? tadi Move a little bit, but dan kita tempatkan atau kita cuman diamkan ya benda kecilnya tadi terhadap benda yang besar, so small you can ignore it. maka benda kecil tersebut akan otomatis jatuh atau jatuh begitu saja. Dia naik lagi itu karena terpantul oleh benda yang pertamanya. Nah, kalau kita dorong atau kita kasih kecepatan awal, maka benda tersebut akan berputar terus-menerus. Nah, kalau dari video ini, lama-kelamaan benda kecilnya akan jatuh ke tengah-tengah gitu ya. Ini terjadi karena masih penjelasan ini atau video ini dibuat di bumi ya, yang masih terpengaruh oleh percepatan gravitasi bumi, sehingga lama-kelamaan si energi kinetik dari benda yang mengorbit tadi akan hilang karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Nah, kalau misalkan ini kita bawa keluar angkasa, atau apa yang terjadi di luar angkasa, kan tidak ada pengaruh dari gravitasi yang lainnya, hanya terjadi karena pengaruh dari kedua benda, atau antara planet dengan planet, atau antara planet dengan bintang. Maka planet itu bisa berputar atau mengorbit sebuah bintang secara terus-menerus pada lintasan yang tetap. Menurut Einstein, ini akibat adanya bintang tadi akan melengkungkan dimensi ruang waktu di sekitar bintangnya, dan planetnya tadi yang punya kecepatan ketika dia mengorbit itu akan merasakan kelengkungan tadi dan seolah-olah jatuh menuju menuju bintang yang melengkungkan dimensi ruang waktu tadi. Oh, ternyata sudah selesai penjelasan materi kita mengenai gravitasi. Oke, ada pertanyaan mengenai gravitasi? Oke, kalau gitu kayaknya kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana pergerakan orbit antara planet-planet dan pengaruhnya antara planet dan bintang. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Oh ya, tapi sebelum kita akhiri, silakan bisa mengaktifkan kameranya untuk bisa saya screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Oke, sebentar. Oke, saya screenshot sekarang. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali videonya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.